Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini tanggal 11 Januari 2023 bertema kompleksitas. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu." Letih lesu dan berbeban berat ini jangan dipahami sebagai masalah-masalah hidup yang dialami orang pada umumnya, yang disebabkan memang karena kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dihindari, yang dialami manusia pada umumnya. Letih lesu dan berbeban berat itu kompleksitas, kehidupan yang rumit, kerumitan. Maka kalimat "datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat" berarti datanglah kepadaku kamu yang hidupnya rumit, yang kompleks. Aku akan memberikan kepadamu perhentian. Selanjutnya dikatakan, "Pikul laku yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pada teks aslinya digunakan kata anapauso. Kata anapauso dapat berarti kelegaan dan ketenangan. Jadi, kelegaan itu tidak diberikan secara otomatis dan tidak diberikan secara mudah, harus belajar dulu. Dan Tuhan sabar mendidik kita yang keras kepala, yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tapi Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dia akan membimbing kita sampai kita mengalami anapauso atau kelegaan itu. Hidup ini kompleks, rumit, yang dibahasakan dengan letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan diberi kelegaan atau perhentian. Bagaimana bisa mengalami perhentian itu? Jika kita belajar dari Dia. Belajar padaku supaya kamu tidak mengalami kompleksitas lagi. Dulu kita memahami kata letih lesu dan berbeban berat itu kalau orang belum menikah, belum punya anak, maka mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan jodoh dan memiliki anak. Itu konsep yang salah. Hidup manusia tidak pernah tidak mengalami kompleksitas. Tidak pernah, sampai kapanpun. Artinya, sebelum kubur, manusia akan selalu mengalami kompleksitas. Jadi, kalau kita datang kepada Tuhan, bukan supaya kompleksitas hidup kita dapat diurai atau diselesaikan. Malah sering Tuhan tidak mengambil masalah yang membuat kita mengalami kompleksitas, tetapi Tuhan mengubah cara berpikir kita. Tuhan mengubah sikap hati kita, supaya kondisi yang dulu kita anggap kompleks menjadi tidak kompleks. Sebab kompleksitas itu kita ciptakan sendiri dari sikap hati dan cara berpikir kita. Tidak punya anak, kesepian. Lihat keluarga yang punya anak. Rasa sakit di hati ketika kita menengok masa lalu. Kita memandang ulang perjalanan hidup yang telah saya jalani. Kita menyadari betapa kompleksnya hidup kita. Bukan karena masalah-masalah, tapi karena kita bodoh, di mana kita belum memahami kebenaran seperti hari ini. Seharusnya, dari kompleksitas yang kita alami karena keinginan kita, masuk kepada kompleksitas karena pekerjaan Tuhan. Dan itu beda. Rata-rata, kita ada di tataran kompleksitas karena diri sendiri. Padahal hidup ini harus simple. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan, pakaian cukup. Itu simpel. Kita mau apa lagi? Kita bisa hidup hari ini tidak telanjang, cukup. Tuhan pegang masa depan kita. Kita tidak tahu hari esok bagaimana. Simpel saja. Jalani hari ke hari, lewati hari ke hari. Yang bikin rumit kita adalah kalau kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Maka kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengajar. Serigala punya liang, burung punya sarang,
Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi keadaan kita sekarang adalah keadaan yang terbaik. Jangan ingini apa yang bukan bagian kita, dan jangan ingini milik orang lain atau yang belum waktunya kita miliki. Kita bisa berpikir simpel. Kalau kita percaya Allah mengontrol semua, kita pasti tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, keadaan yang sempurna untuk kita. Jangan berkata, sempurna kok begini. Kita jangan pakai ukuran pikiran kita sendiri. Tuhan itu maha bijaksana dan maha cerdas. Ada seorang kaya, orang Kristen, mengalami kecelakaan sampai tidak bisa bangun. Wajahnya ganteng, tapi juga jadi rusak karena badannya makin mengecil. Dengan kekayaan dan penampilan cakep, dia akan rusak. Tuhan sayang dia. Dengan kondisinya seperti itu dia bertobat. Sekarang dia ada di surga. Kalau dia masih ganteng dengan banyak harta, mungkin tidak masuk surga. Allah yang sama yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah kita. Semua dalam kendali kontrol penguasaan dia. Sempurna keadaan kita hari ini, walaupun menurut kita tidak. Maka jangan berpikir apa yang tidak perlu kau pikirkan. Jangan ingini apa yang tidak perlu kita ingini, yang bukan bagian kita atau belum waktunya menjadi bagian kita. Kalau kita miliknya, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kesucian, dia pasti membela kita. Hanya orang yang berjalan dalam kebenaran dan kesucian yang layak dilindungi. Kalau bangsa Israel tidak melihat laut, tidak bertemu dengan laut Kolsom, tidak dikejar oleh tentara Firaun, mereka tidak melihat kemuliaan Allah. Dengan keadaan yang rumit dan sulit itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Jalan saja, Tuhan pasti akan melindungi, menjaga kita, asal kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.